kemacetan dan polusi. Tapi, sekarang Indonesia siap melangkah ke babak baru. Jakarta tak lagi ibu kota. Ketimpangan bisa diatasi jika tiap daerah punya kuasa untuk mengatur dirinya sendiri. Tapi, desentralisasi sejati adalah ketika semua daerah, dari Sabang sampai Merauke, diberi kesempatan dan sumber daya untuk berkembang. Sejak 1945, Jakarta telah menjadi pusat segalanya. Pemerintahan, bisnis, budaya, bahkan kemacetan dan polusi. Tapi, sekarang Indonesia siap melangkah ke babak baru. Jakarta tak lagi ibu kota. Pemerintahan resmi memindahkan pusat pemerintahan ke Kalimantan. Katanya sih, ini langkah pemerataan dan desentralisasi. Tapi, sebenarnya apa untungnya buat daerah lain? Mari kita kupas tuntas pembahasan ini bersama saya Gregory Stafi dengan NIM 174231073. Kita ini tidak ingin Jawa sentris, tapi ingin Indonesia sentris. Karena kita ingat 58% PDB ekonomi itu ada di Jawa. 58% dari 17.000 pulau yang kita miliki. Desentralisasi adalah upaya memindahkan sebagian kekuasaan dari pemerintahan pusat ke daerah. Tujuannya apa sih? Supaya pembangunan itu nggak cuma numpuk di Jakarta aja atau di Pulau Jawa aja. Menurut pendapat administrasi publik, ahli administrasi publik bernama Rondinelli, desentralisasi memungkinkan pengambilan keputusan lebih dekat ke masyarakat. Sementara teori pembangunan wilayah menyebut ketimpangan bisa diatasi jika tiap daerah punya kuasa untuk mengatur dirinya sendiri. Pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur disebut sebagai simbol desentralisasi baru. ASN mulai dipindah, kementerian mulai dibangun ulang, dan ekonomi lokal di sekitar IKN digadang-gadang bakal tumbuh pesat. Tapi pertanyaannya, apakah ini cukup untuk menyebut Indonesia sedang menjalankan desentralisasi? Realitanya, desentralisasi bukan sekedar memindahkan gedung pemerintahan saja. Tanpa perubahan yang sistemik, IKN bisa jadi Jakarta baru yang hanya menggantikan pusat dengan pusat yang baru. Banyak daerah tetap tidak merasakan adanya efek daripada desentralisasi ini. Infrastruktur tetap timpang, PAD tetap rendah, akses pendidikan dan kesehatan masih tertinggal. Apakah pembangunan IKN ini memantik daerah lain atau justru hanya memperkaya Kalimantan Timur saja?
BPK menyebut pembangunan infrastruktur IKN belum sepenuhnya sesuai dengan RPJMN 2020-2024. Pembangunan IKN juga belum sepenuhnya selaras dengan rencana strategis Kementerian PUPR tahun 2020-2024, rencana induk IKN serta perencanaan pendanaan yang belum memadai. Pasalnya, pendanaan alternatif selain APBN seperti kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU dan pendanaan dari pihak swasta, BUMN, dan BUMD belum dapat terlaksana. Mengutip laporan IHPS semester 2 2023, ketidaksesuaian pembangunan infrastruktur ini disebabkan oleh kendala dalam persiapan lahan, terutama terkait mekanisme pelepasan kawasan hutan. Sebanyak 2.085,62 hektar dari 36.150 hektar tanah masih dikuasai pihak lain karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan, serta selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah. Menurut laporan World Bank tahun 2021, mencatat pemindahan ibu kota tidak otomatis mengurangi ketimpangan wilayah. Diperlukan reformasi kebijakan fiskal dan distribusi investasi secara adil. Dengan penerapan hal-hal tersebut, desentralisasi kemungkinan besar akan menjadi sebuah langkah atau program yang akan berhasil. Pemindahan ibu kota ke IKN memang simbolik, tapi desentralisasi sejati adalah ketika semua daerah, dari Sabang sampai Merauke, diberi kesempatan dan sumber daya untuk berkembang. Bukan sekedar Jakarta yang dipindah, tapi kuasa yang ingin dibagikan. Desentralisasi bukan berarti semua jadi pusat, tapi semua punya peran. Kalau Jakarta tak lagi ibu kota, lalu siapa yang akan mengambil alih peran sentral itu? Atau haruskah kita berbagi peran yang selama ini hanya milik satu kota?